baik dimulai dari penjajah Belanda membawa dari penjajah Pahlawi seperti itu. Mau ditutup pangeran dari Prabu. Kalau namanya Said gelar dari Sarip atau Said. Nah, itu pernah saya kupas. Jadi insya Allah Mbak Abdullah itu kalau memang ada darah dari Tuban, Adipati Tuban. Kalau memang beliau sambung dengan Mbah Demang Kayunan, tapi nggak plek langsung dari Mbah Sunan Mbah Demang Kayunan. Nah ini Sunan ini mulanya ini manuskripnya harus jelas. Nah ini di sini kan tertulis Mbah Raden Tanu alias Raden Abdurrahman alias Pangeran Bundayani Pangeran Hadiningrat utawa disebut Hasyim Alamuddin. Jadi bin Prabu Ayamuro tidak mantu Syekh Abdul Syarif bin Sultan Bunda. Teori sekaligus praktek. Jadi pertama kalau memang dengan kepengen ngawali Mbak Abdullah, Syekh Abdullah, memang saya secara pribadi beliau itu adalah orang-orang yang bahasa kalau memang Mbak Abdullah bin Mbah Sunan bin Mbah Demang Kayunan alih Syekh Sanusi bin Raden Tanu bin Raden Sukohardi alias Syekh Hasyim Alamuddin alias Sunan Gunung pelajari pertama yang ada di keluarga Kayunan. Keluarga Kayunan itu ada turun 7 yang namanya Mbah Dasim. Mbah Dasim itu pejabat desa sekaligus pejabat kecamatan. Beliau tahu persis catatan-catatan itu sehingga bisa Hasyim bin ini sampai berubah Demang Kayunan itu memang ada. Yang nomor 2 memang kesalahan sih itu sebetulnya. Kesalahan itu begini, kalau memang sudah ada patokan Mbah Demang Kayunan turun siapa, yang penting patokannya adalah manuskrip. Jangan patokan karena marifat billah. Jangan sampai terjadi kita ini masuk dalam kategori mengikuti marifat billah benar atau tidaknya kita belum tahu, karena itu hanya dibuat untuk pedoman pribadi merupakan keseimbangan. Nah, keseimbangan yang positif adalah kita menggunakan manuskrip yang ada. Manuskrip yang ada dari Mbah Demang Kayunan itu saya dapatkan dari Mbah Multakin almarhum Hasyim Multakin, saya berikan kepada beliau karena beliau itu sambung dengan Mbah Demang Kayunan itu sambung dengan Mbah Singonoyo. Mbah Singonoyo itu insya Allah sesuai dengan apa yang saya pahami ternyata dicocokkan oleh keluarga besar Mbah Singonoyo bahwa Mbah Demang Kayunan itu adalah saudara sepupu. Cuman pada waktu itu beliau jadi besan. Lah, penjelasan Mbah Demang Kayunan itu adalah Mbah Demang Kayunan Mbah Singonoyo itu dari orang Trah Mataram dan juga orang Trah Majapahit. Kalau Majapahitnya dari Mbah Warok Ponorogo itu apa tadi Mbah Bathara Katong itu kan wali agung ya, meskipun ini putranya dari Brawijaya yang kelima sampai ke bawah sampai Ki Hasan Besari. Lah, konon Ki Hasan Besari ini kan diambil mantu dari keluarga Mataram, sehingga ini nyambung lah dari keluarga Mataram. Maka beliau berdua ini perjalanannya ada dari sana, arah Mojok ngidul ngulon itu di ngarani arah ke sana. Lah ini. Nah, saya menemukan manuskrip 1 lembar pada tahun 2004 itu hilang. Mbah Demang Kayunan itu ambil mantu dari Adipati Tuban. Lah Adipati Tuban itu karena turun dari Ronggolawe itu kan baru 17 kalau nggak keliru, 17 itu sudah ganti dari Adipati yang lain, Citro, Suman sampai 6 sampai 7 sampai 8 sampai 9 itu baru kembali lagi setelah dari Ronggolawe. Nah, ini bukan persoalan Ronggolawe Buddha atau tidak, atau Brawijaya Buddha atau tidak, tapi mengurus kepada nasab itu sesuai dengan manuskrip yang ada. Manuskrip satu saja itu tidak cukup.
maka kita harus mengambil beberapa manuskrip. Contoh saja di Tuban itu Mbah Mun juga ngendikan, banyak para ulama-ulama besar mendikan bahwa para wali songo itu yang duriah dari Jawa itu hanya Sunan Kalijogo, contoh begitu. Yang duriah dari orang Jawa itu Sunan Kalijogo itu dari terah laki atau perempuan, kan begitu. Ternyata kan boleh, tapi terah perempuan. Ya, tapi kalau terah laki jelas itu dari Sayyid, ya dah. Ya namanya apa Sayyid Raden Sahid itu, Sayyid Brandalukojoyo, terusan putra Raden Sahur atau Sayyid Raden Sahur, terus Banggung Aryo Tejo itu garing Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Jali Jalaluddin. Manuskrip Nakobaan Sab di Maroko ditemukan bahwa Syekh Jali Jalaluddin Makamdo yang ada di Tuban itu saudara dengan Jumadil Kubro, sama-sama putra Zainal Alim. Nah, sama-sama putra. Zainal Alim nyambung mendur sampai tuh Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah bin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud kami kita ini nanti berupaya makam-makam leluhur-leluhur kita ini kita urutkan betul. Karena apa? Tujuan kita PWI seluruh Indonesia didirikan itu kan juga untuk mengurus dan meluruskan supaya kita ini tidak ikut-ikutan dengan berbagai cara, kecuali cara yang baku adalah manuskrip yang jelas. Nah, satu di daerah Mbah Singono keluarga juga ada, di daerah keluarga Kayun juga ada. Mungkin saja bisa terjadi keluarga besar Kiai Hasan Besari dari turunan Betoro Katong, juga dari turunan Mataram, itu bisa digali, manuskrip itu bisa digali. Intinya Mbah, kita kumpulkan wasilah biar pas gitu kan. Ya sebabnya apa? Sebabnya jenengan biar tahu, kalau memang jenengan masih sambung dengan beliau Syekh Abdullah itu penjenengan sampai ke Syekh Abdullah itu turun berapa itu kan bisa dibenakkan. Berapa, apa ke-7, apa ke-5, apa ke itu biar kita enak ya, kita enak. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya untuk berwajib itu Al-Fatihah. Betul. Nah, ulama kuno itu mengatakan, santri-santri itu harus paham durian minimal 7 mendur. Ya, betul. Nek kepengen mulya donya akhirat, jadi dewe ulama. Dan iku Mbah Mun pancen ngendikan ngono. Iya, ini harus kita gunakan. Tapi kudu prinsip, kudu hati-hati. Intinya biar kita itu pada saat menyampaikan kirim doa Fatihah tidak putus di jalan. Kan nggih? Nah, itu contoh.